Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Alhamdulillah kita pada hari ini akan melanjutkan pertemuan kita tentang permintaan dan penawar. Ya, apa itu permintaan? Kita lihat gambar ini ya. Nanti kita bahas tentang definisi permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kurva permintaan, fungsi kurva permintaan, pergeseran kurva permintaan. Yang pertama, definisi permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Artinya adalah konsumen yang bisa membeli barang dan jasa ya dengan harga tertentu dan waktu tertentu. Itu artinya permintaan. Yang mempengaruhi permintaan apa? Yang pertama harga. Jadi kalau harga murah pasti orang banyak beli. Pendapatan, kalau pendapatannya naik maka dia akan lakukan permintaan. Kalau pendapatan menurun, mungkin dia menahan permintaan. Kemudian yang ketiga, selera konsumen. Kemudian harga barang lain. Kalau misalnya harga barang lebih mahal, maka barang yang pertama dia akan beli. Kemudian perkiraan. Kalau misalnya krisis moneter, kemungkinan dia menahan untuk membeli. Dia akan membeli stok. Nah, kemudian jumlah penduduk. Jumlah penduduk mempengaruhi permintaan. Jadi kalau banyak penduduknya, maka permintaannya banyak. Kalau sedikit, maka sedikit permintaan. Nah, ini hukum permintaan itu menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Dan sebaliknya. Artinya apa? Ketika harga coklat Silver Queen itu naik, maka orang akan menahan untuk membeli, ya, maka permintaannya akan coklat Silver Queen menurun. Tapi kalau Silver Queen menurun harganya, maka banyak orang yang membeli coklat Silver Queen, terutama pada saat Valentine's Day, gitu ya. Nah, ini contohnya adalah kalau misalnya harga Silver Queen itu 6.000, permintaannya 4. Kalau 4.000, harga Silver Queen itu 6. Kalau misalnya harga Silver Queen itu 2.000, permintaannya 8. Kalau harga 1.000, permintaannya 10. Jadi semakin turun harga Silver Queen, makin semakin besar permintaan. Nah, berikut kurvanya, permintaan. Jadi semakin harga semakin turun, maka kurva permintaannya melebar ke kanan. Ya, kalau misalnya semakin naik harganya dia melebar ke kiri. Kemudian fungsi permintaan, ya, itu ada Q kurang Q1 dan sebagainya, bisa kita lihat. Ya. Ini contohnya ya, dalam suatu pasar jumlah yang minta 40 dan harga 5. Kemudian kalau misalnya harga 10, permintaan 15. Harga 15 jadi jumlah di apa? Jadi 20. Tentukan fungsi permintaan. Nah, ini dia. Kalau harganya 5 berubah menjadi 15, maka permintaannya turun menjadi 20. Berikut tadi kurvanya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, karena harganya menjadi 15, dia ke kiri, agak ke kiri. Awalnya eh, harga 5, permintaan 40, karena 15 dinaikkan, maka menjadi eh, 20. Selanjutnya,
Kita lihat ya, jika harga tetap tetapi jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaan meningkat. Jika harga tetap tapi jumlah produk yang diminta berkurang, maka permintaan turun. Ini sama saja ya. Jika tetap jumlah produk yang diminta bertambah, maka permintaan meningkat. Kalau kita naikkan, maka pasti produk yang diminta lebih banyak. Jika harga tetap tapi produk jumlah minta berkurang, maka permintaan turun. Nah, ini jika harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Jika dia seperti saya pernah harga naik tetapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva bergeser ke kanan. Jika harga turun tapi jumlah produk yang diminta tetap, maka kurva bergeser ke kiri. Nah, jadi semakin dinaikkan harga, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Semakin turun harga, maka permintaan akan menaik. Nah, seperti sekarang ya, menjelang hari raya, permintaan akan baju lebaran, itu ya, banyak pilihan. Ya. Nah, jadi kalau penjual menaikkan harga lebaran, maka mungkin orang nggak mau beli baju lebaran. Mungkin ke arah yang lain, mungkin barang yang lain. Tapi kalau misalnya eh, harga itu agak lebih murah, diskon 70 plus 20, mungkin eh, pembeli berlomba-lomba untuk membeli baju lebaran. Nah, itu mungkin pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti dilihat di deskripsi. Kemudian nanti saya akan mengirim ya, materi-materi diskusi bersama teman-teman. Ya. Silakan nanti disesuaikan. Ya. Sekali judulnya sudah ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan tetap semangat.